Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 220404501044. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi sampai dengan bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa, supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis, dan bersikap rasional. Secara psikologis, pendidikan agama Islam diajarkan guna menambah nilai rohani seseorang sehingga ia memperoleh ketenangan dalam hidup. Secara sosial, budaya itu diperlukan sebagai identitas Islam terhadap agama lain. Secara historis itu sebagai bukti sejarah tentang kemegahan Islam dan nilai moral dari berbagai kisah yang dipaparkan. Perguruan tinggi pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan berlangsung sepanjang hayat yang dilaksanakan akan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan dalam proses mencapai tujuannya perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan serasi. Pendidikan berasal dari bahasa Inggris, education, atau pendidikan yang berasal dari kata educate, mendidik. Artinya memberikan peri dan mengembangkan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh dewasa agar ia menjadi dewasa. Pendidikan agama ingin membentuk mahasiswa agar menciptakan kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya, baik berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah, baik urusan pribadi maupun urusan publik. Selain itu, pendidikan agama juga diharapkan dapat menciptakan pribadi yang soleh, membentuk calon anggota masyarakat yang berbudi luhur, dan mencetak calon-calon pemimpin yang memiliki kepribadian yang penuh tauladan. Pelaksanaan pelajaran agama Islam di perguruan tinggi telah diwajibkan sejak tahun 1966 dalam kurikulum nasional pendidikan tinggi. Pendidikan agama merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, di setiap jurusan, program, dan jenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum merupakan kelanjutan dari yang diterima oleh peserta didik mulai dari tingkat dasar sekolah menengah pertama dan atas. Namun berbagai masalah muncul dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang dikatakan boleh dikatakan sama secara nasional, banyaknya materi ajar dan kurang bervariasinya pengajar dalam menyampaikannya, ditambah lagi dengan alokasi waktu yang kurang memadai. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Secara fitrah manusia menginginkan kesatuan dirinya dengan Tuhan. Karena itulah pergerakan dan perjalanan hidup manusia adalah sebuah evolusi spiritual menuju dan mendekat kepada Sang Pencipta. Tujuan mulia itulah yang akhirnya akan mengarahkan dan mengaktualisasikan potensi dan fitrah tersembunyi manusia untuk digunakan sebagai sarana untuk mencapai spirituality progress di masa modern sekarang. Agama adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa dilupakan. Bahkan tidak sesaat pun manusia mampu meninggalkan agamanya, yang mana ada agama adalah pandangan hidup dan praktik penuntut hidup dan kehidupan sejak lahir sampai mati. Bahkan sejak mulai tidur sampai kembali tidur, agama selalu akan memberikan bimbingan demi menuju hidup sejahtera dunia dan akhirat. Ponsel yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia bisa menjadi alat bantu untuk
lebih mendekatkan diri pada Tuhan melalui fitur-fitur spiritual. Dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan pelajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Jadi, pendidikan agama Islam adalah usaha yang berpengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan serta menjadikan sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Tujuan mata kuliah pendidikan agama pada perguruan tinggi ini amat sesuai dengan dasar dan tujuan pendidikan nasional Pembangunan Nasional. GBHN 1988 menggariskan bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab diri, cerdas, terampil, serta iman rohani. Dengan demikian pendidikan nasional membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Quraini untuk menghadapi kehidupan modern. Apa yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud paradigma Quraini? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asalnya katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, telada, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Quraini adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma. Al-Quran dijelaskan akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transcendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Quraini akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal.